Orang Mesir ketawa karena tidak ada nama Basuki dalam bahasa Arab. Besok Pok ya kalau ngasih nama itu sedikit Arab-Arab lah. Nek namanya Selamat ya jangan Selamat gitu. Nama udah bagus-bagus Selamat ini. Tapi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya ibu-ibu masih banyak yang belum menjawab ucapan salam saya. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Udah salah kenceng lagi. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya wajib. Dan di dalam salam ada 3 doa. Doa yang pertama, saya doakan ibu-ibu dan bapak-bapak diberikan keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah. Doa yang kedua di dalam salam, saya doakan mudah-mudahan rahmat dan ampunan Allah turun untuk kita semuanya. Dan doa yang ketiga di dalam salam, semoga hidup kita barokah, ilmu kita barokah, rezeki kita barokah, dan kehidupan anak cucu kita menjadi kehidupan yang barokah. Tapi bagi ibu-ibu yang tidak mau menjawab doa dan salam saya yang 3, saya doakan pulang pengajian ini suami ibu kawin lagi. Astagfirullahaladzim. Cari ini wong Jawa ini tuman nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kerudung pink jawabannya paling kencang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhakiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillah ma sya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratal fudala, para alim, para allamah, para kiai, para tuan-tuan guru, seluruh imam dan takmir masjid Al Nurul Islam, al-akhas kepada Tuan Guru Ismukum Kirim Sismak Basuki Rahmat. Ini beliau ini sempat ditanya sama syekhnya dulu, karena beliau ini alumni Lipia Jakarta, syekh-syekhnya orang Arab semuanya. Tapi ketika ditanya namanya Basuki Ismukum Basuki Rahmat, orang Mesir ketawa karena tidak ada nama Basuki dalam bahasa Arab. Besok Pok ya kalau ngasih nama itu sedikit Arab-Arab lah. Nek namanya Selamat ya jangan Selamat gitu. Nama udah bagus-bagus Selamat ini. Tapi nggak apa-apa sing penting punya iman dan Islam dan takwa kepada Allah. Walaupun namanya Selamat, kalau enggak sholat pasti enggak selamat.
Nah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, oh ya lupa, kepala kantor urusan agama yang saya tahu kalau KUA itu urusannya kawin, Ibu. Ini tukang ngawinin apa tukang kawin yang ini? Tukang ngawin. Oh, ngawin kan. Ah, nggih. Anu kula boten krungu tadi itu, Bu. Imam masjid kita yang saya dengar itu mutakharrij min Lirboyo. Nah, sebelum saya menyampaikan, biasanya ceramah di sini berapa menit? Berapa? 2 jam. 2 jam. Kalau begitu wabillahi taufik wal hidayah. Lo ngapain jauh-jauh ke sini ceramah 2 jam toh Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa saya menyebutkan kiai dan guru-guru kita barusan? Belajar ilmu itu harus jelas. Jelas ilmunya dan jelas gurunya. Karena belajar ilmu agama itu penting. Tetapi yang tidak kalah pentingnya harus tahu siapa gurunya. Maka di dalam hal ini, di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim, Imam Muslim yang merupakan murid dari Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengutip ucapan seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Sirin atau Ibnu Sirin. Ibnu Sirin pernah berkata, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Belajar ilmu ini adalah hal yang berkaitan tentang agama Allah. Tujuannya biar kita bertakwa kepada Allah. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikanlah oleh kalian semuanya kepada siapa dan dari siapa kalian belajar ilmu agama itu. Hari ini gampang, karena hari ini zaman modern. Ibu dan bapak dengan begitu mudah mengakses pengetahuan. Buka Google, buka YouTube, buka TikTok, ketemu ustadz, ketemu kiai, ketemu guru. Tetapi apakah itu layak untuk kita jadikan guru? Itu hanya muqaranah, pembanding. Tetapi guru yang sesungguhnya adalah guru yang punya kaitan langsung kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Faham? Ibu-ibu faham? Ngambil guru harus guru yang berguru kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, hingga nanti terakhir berguru kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Contoh paling mudah, imam masjid kita yang dari tadi ngimami maghrib sama isya itu alumni Lirboyo. Lirboyo itu salah satu pesantren di Indonesia yang usianya kurang lebih 100 tahun. 100 berapa tahun gitu. Namanya siapa Ustaz? Zainal Abidin. Zainal Abidin berguru kepada Yai Makhrus, ya. Makhrus Kafabihi. Oh, Kafabihi Makhrus. Kafabihi Makhrus keturunannya dari Mbah Manap atau Ki Abdul Karim. Ki Abdul Karim Lirboyo adalah santri Syekhna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Al-Maduri. Beliau berguru salah satunya adalah kepada Syekh Sayyid Zaini Dahlan. Sampai nanti kepada Syekh Bakr Sato. Naik langsung nanti kepada siapa? Nanti berguru di atas guru-gurunya kepada Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar Al-Haythami berguru kepada siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi berguru kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Naik nanti ketemu kepada siapa? Imam Muslim. Imam Muslim berguru kepada siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari berguru kepada siapa? Sempat berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal atau yang dikenal dengan Imam Hambali. Imam Hambali berguru kepada siapa? Salah satu gurunya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada siapa?
Imam bin Anas, Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Beliau berguru kepada seorang tabi'in yang bernama Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, ilmunya jelas, pengetahuannya jelas, gurunya jelas, dan sanad keguruannya jelas. Sudah sampai di sini saja. Ini perasaan sudah 2,5 jam saya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam ini kita bicara yang sederhana saja, nggak usah yang rumit-rumit. Mau bahas ilmu alat juga jamaahnya kayak gini. Yang sederhana saja. Ibu, halo ibu. Baik, boleh saya tanya? Biar nggak capek saya, ibu. Saya berapa bulan ini keliling Indonesia, ibu. Masih keliling Indonesia sampai hari ini. Halo ibu. Halo. Ibu-ibu BKMT mana ini? BKMT semua ya. Kalau boleh milih, mending suami mati duluan apa ibu? Hah? Suami duluan ya Pak. Istri bapak jawabannya nggak enak, mending suami mati duluan. Yuk balas sama bapak. Pak, mending istri mati duluan apa bapak? Istri duluan. Masalahmu apa? Kok sampai istrinya suruh mati duluan? Itu maksudnya apa ini? Oh, istrinya udah meninggal. Insyaallah ya Siti. Kayak Basuki Rahmat, mending istri mati duluan apa jenengan? Mana ada sama-sama. Cari aman beliau ini. Suami macam apa takut sama istrinya? Ya, yang tukang kawin. Pak Gawah, mending istri duluan apa sampean? Cari aman sama-sama. Nah ini yang jenggotnya mirip persis sama saya ini. Saya tadi bingung ini kiai yang mana ini. Nge, ketua masjid. Sama-sama. Suami pengecut ini. Ini obatnya capek pak, ngajinya duluan nanti pak. Ini tak guyon mawon pak, guyon duluan. Saya kalau di luar Ustadz, di Nahdlatul Ulama di PWNU Provinsi Kalimantan Barat sering dijulukin singa podium. Itu di podium. Pulang ke rumah, macannya hilang karena ketemu singa. Coba perempuan mana di dunia ini yang nggak pernah ngelawan suaminya? Halo, ini nih wajah-wajahnya ini. Saya nyampe di rumah pak, ayam sayur pak. Perempuan itu di dunia, jangankan laki-laki nggak dilawan pak, Gusti Allah saja dilawan. Kiai kok tahu? Lihat alisnya. Alis perempuan itu sudah dikasih bagus-bagus sama Allah. Dirubah tidak? Dirubah. Modelnya jadi cicak semuanya. Allah nanya sama ibu-ibu, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Ibu-ibu itu Allah nanya di masjid Kembayan ya. Kembayan. Cuma nggak nanya gini saja Quran ini. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Ibu-ibu pengajian, ibu-ibu BKMT, apakah kalian mengira
bahwa aku menciptakan kalian itu sedang bermain-main. Apa yang Allah berikan kepada kalian itu mesti dipertanggungjawabkan. Lidahmu diciptakan oleh Allah baik-baik agar bicara yang baik. Bingung ini. Selepas sholat mestinya lidahnya dijaga. Lidah yang ini barusan baca Quran. Lidah yang ini barusan zikrullah. Lidah ini yang barusan dipakai untuk memuji Allah dalam sholat. Kenapa selepas keluar dari sholat malah lidah ini pula yang dipergunakan untuk menghibah dan memfitnah? Betul? Betul. Yang namanya perempuan, ibu-ibu ngumpul 3 orang itu kayak se-RT, Pak. Ada aja yang dibahas. Enggak Pak Ustadz, setelah pas pengajian kami enggak bahas ibu-ibu, kami tidak ngomongin tetangga lagi. Alhamdulillah kata ustadznya. Terus ngomong apa ibu? Ngomongin ustadz. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kalian tidak pernah mengira bahwa kalian akan aku kembalikan pulang, kata Allah. Hidup kita sebentar. Waktu hidup kita sesaat. Kesempatan belum tentu besok datang. Saya malam ini senang ketemu ibu-ibu. Karena saya yakin ibu-ibu yang ini pasti semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ini pasti masuk surga semuanya. Ibu-ibu ini pasti masuk surga semuanya. Mari kita doakan berangkat duluan semuanya. Ke masjid, ke masjid, ke masjid. Bukan kemana-mana pikirannya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk mikir sejenak. Kita diciptakan Allah baik-baik, Pak. Nggak ada yang kurang tuh. Kenapa kita mengeluh? Karena kita selalu membandingkan apa yang kita punya dengan tetangga. Apa yang kita punya itu adalah versi terbaik dari Allah. Jangan lihat tetanggamu kalau menyebabkan hatimu marah dan kecewa kepada Allah. Banyakin syukur, kurangi mengeluh. Sebab hidup kalau selalu mengeluh, dia tidak akan pernah cukup dengan apapun yang Allah berikan. Maka malam ini biar hati kita tenang, biar pikiran jernih, lisan yang berucap ini baik, langkah kaki kita senantiasa menjadi ibadah di jalan Allah. Maka awali itu dengan ibadah kita kepada Allah. Salat kita perbaiki. Jika salat sudah kita perbaiki, Allah akan memperbaiki hidup kita. Bukan banyaknya harta itu yang akan membuat kita bahagia. Bukan karena jabatan kita yang tinggi membuat kita betul-betul terhormat. Ingat, ketika kita masuk masjid, tidak ada yang membedakan di antara kita. Tidak ada yang rakyat biasa, tidak ada yang pejabat, tidak ada rakyat, tidak ada raja, tidak ada presiden. Siapapun yang masuk masjid, sandalnya lepas di depan. Siapapun yang masuk masjid setara, sama sebagai hamba Allah. Yang masuk masjid tidak ada perbedaan bahasa. Semuanya ikut imam. Yang NTB, mana NTB? Kalau bahasa NTB, kalau takbir itu apa? Allahu Akbar. Bahasa NTB-nya apa? Oh, nenek kaji. Hah? Oh, nenek kaji sabelet. Aduh, payah banget ini. Susah betul ngomongnya. Coba, kan nggak mungkin kalau imamnya orang Padang takbir bahasa Padang, kan nggak mungkin. Allah nan gadang, nggak ada. Tetap Allahu Akbar. Berarti bahasanya persatuan. Yang Jawa nggak mungkin Gusti Allah sing Maha Agung. Nggak mungkin yang Melayu bertakbir juga Allah yang Maha Besar. Sama. Mau Arab, mau Ajami,
mau orang Turki, mau orang Eropa, takbirnya sama, bacaannya sama, gerakannya sama. Ini menunjukkan bahwa di hadapan Allah manusia itu setara. Jangan merasa hebat dan kuat, jangan merasa paling A, paling B, paling Z. Di hadapan Allah kita ini tidak pernah dianggap. Yang dilihat oleh Allah hanya ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Maka pesan Allah kepada Luqman Al-Hakim, apa pesan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salat. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, wasiat ini harus kita wasiatkan kepada anak-anak kita. Ya bunayya aqimis salat. Wahai anakku, dirikanlah salat oleh kalian. Tetap tegak lurus dan istiqamah dalam salat. Sesusah apapun cari rezeki, jangan tinggalkan salat. Sesulit apapun hidupmu, jangan lupakan salatmu. Seperti apapun pekerjaanmu yang repot di luar sana, jangan lupa dan lalai kepada salatmu. Karena salatmu yang akan merubah hidupmu. Salatmu menentukan rezekimu, apakah akan menjadi halal apa tidak. Salatmu akan menentukan kematianmu. Salatmu akan menjadi jawaban penentu di akhirat kelak. Apakah engkau masuk golongan kanan atau yang kiri? Apakah ashabul yamin atau ashabus simal? Dan apakah salatmu itu bisa engkau tegakkan? Salat yang engkau tegakkan akan menentukan engkau akan mendapat ampunan Allah apa tidak. Aqimis shalah ya bunayya, aqimis shalah. Nah, ibu bangga jika engkau hari ini menjadi seorang kepala desa, menjadi camat, anggota dewan, seorang gubernur, bahkan seorang presiden. Tetapi kebanggaan seorang tua, kebanggaan ayah dan ibu bukan itu saja. Kebanggaan yang sesungguhnya ketika anaknya sudah bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terkecoh tentang dunia ini. Dunia bisa dicari, tapi pada akhirnya akan ditinggalkan. Bahkan jabatan yang paling kau cintai akan berpisah dan meninggalkanmu. Istri yang paling kau sayangi, dia akan melupakanmu. Suami yang paling kau agungkan, pada akhirnya dia bisa menyakiti hatimu. Yang tidak akan pernah berubah hanya Allah Azza wa Jalla, yang akan tetap selalu menyayangi kita semuanya. Maka lupakan hal-hal di luar itu ketika salat. Patuhlah dan tunduklah kepada Allah. Aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah. Tegakkan salatmu, tegakkan salatmu, tegakkan salatmu. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf. Perintah dirimu, istrimu, keluargamu, dan orang-orang di sekitarmu kepada kebenaran di jalan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, wanha 'anil munkar. Cegahlah mereka dari perbuatan mungkar. Kita kadang dekat kepada Allah di saat susah, Pak. Betul? Betul enggak? Di saat susah, di saat sedih, Allah yang didatengin. Malam-malam, di saat orang lain tidur, tahajud kita. Habis itu zikir, lepas itu baca Quran. Tapi setelah masalahnya selesai, apakah kita masih dekat kepada Allah? Wallahu a'lam. Yang keempat, yang paling berat, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah kalian atas ujian dari Allah. Dan ujian yang paling berat adalah ketaatan kita kepada Allah. Banyak orang yang mudah salat, tetapi apakah dia istiqomah dalam salatnya? Banyak orang senang baca Quran, tapi apakah dia bertahan dengan membaca Quran? Banyak orang yang senang berbuat baik, apakah kebaikan itu tetap dia istiqomahkan? Bu, ibu, kalau boleh milih, mending kaya apa miskin? Miskin? Mending kaya apa miskin?
Ulangi, mending kaya apa miskin? Mata duitan lu ah. Gini. Mending kaya tapi tidak bahagia atau miskin bahagia? Kaya bahagia. Pertanyaannya cuma dua. Kaya tidak bahagia apa miskin bahagia? Jawabannya miskin bahagia. Luar biasa ibu-ibu kembayan ini. Mari kita doakan ibu-ibu ini mudah-mudahan miskin selama-lamanya, kan biar bahagia. Guyon pak. Kalau suruh milih ya milih kaya semua pak. Wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas ujian Allah yang datang menimpa dirimu. Kadang kita sabar dan ikhlas ketika kaya, tapi apakah ketika usahanya bangkrut kita masih sabar dan ikhlas kepada Allah? Banyak orang itu baik ketika Allah memberikan ujian kepada dirinya, tapi ketika Allah coba dia dengan jabatan dan harta, apakah dia masih tetap sabar dan ikhlas? Orang diuji dengan suami dicoba dengan istri, apakah suami tetap mencintai istrinya walaupun istrinya sudah berumur 80 tahun? Haji, namanya siapa Ji? Siapa? Abang Ramli. Rupanya kami pernah satu sekolah, cuma senior saya ini, makanya lebih tua dari saya ini. Dulu di PGA ya, alumni PGA Pontianak, saya pernah di PGA juga. Ji, ini kan abang kelas. Ji, masih cinta sama istri? Istrinya ada? Istri Pak Haji Ramli mana? Ada. Dengerin istri Pak Haji Ramli. Masih cinta sama istri? Berapa persen? Hah? Yakin? 100%? Laki-laki bual macam ini lah dia. Bu, masih cinta sama suami? Berapa persen? 100. Ternyata perempuannya bual juga di sini. Bu, jangan terlalu mencintai manusia pol-polan. Mencintai suami biasa aja, mencintai istri biasa saja. Jangan sampai cintanya suami kepada istri atau istri kepada suami melebihi batas cintanya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah berlebihan, biasa aja. Kalau biasa aja nanti nggak dapat uang belanja Pak Ustadz. Gini bu, ibu, mencintai suami itu karena Allah, mencintai istri juga karena Allah. Haji Ramli istrinya umur 60-an. Pertanyaannya, kalau senyum masih manis enggak? Dimanis-maniskan. Kita ini sayang dengan sesuatu kan ketika masih fresh, masih baru, masih cantik. Padahal kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, ala ukhbiruka bi khairi ma yuknaz. Wahai Umar, maukah engkau aku kabari harta di dunia ini yang paling mahal? Sebelum Umar bin Khattab menjawab, Rasulullah melanjutkan, al-mar'atus salihah. Harta yang paling mahal di dunia ini bukan berlian. Harta di dunia ini yang paling mahal bukan tumpukan uang. Tapi harta yang paling mahal di dunia ini adalah wanita salihah. Kecantikan relatif. Cantik masih umur 17, umur 25, 23, umur 40 masih manis. Tapi masihkah istrimu kelihatan cantik ketika umur 89? Dan apakah di saat itu akan berubah? Manusianya pasti berubah.
Maka kata Nabi, ciri-ciri wanita salihah itu cuma 3. Idza nadhara ilaiha sarratka, kalau kau melihat istrimu dia membahagiakanmu. Yuk ingat-ingat, kalau istri masih membahagiakan hati, pulang ke rumah, Bu, kalau suami pulang ke rumah, pertanyaan pertama apa? Yang ditanya sama istri apa? Hah? Mau ngopi ndak? Itu malam ini, besok beda lagi jawabannya nih. Pak, pertanyaan istri kalau nyampe di rumah apa? Dari mana bang? Itu alis yang satu jadi 2 atau yang 2 jadi 1? Kalau istri dilihat menyenangkan hati, berarti dia wanita salihah. Maka wanita yang baik, usahakan ketika di hadapan suami, seberat apapun problem yang dihadapin, senyum. Senyumnya itu cuma tanggal 2 sama tanggal 5. Atau kadang-kadang cuma senyum waktu hari Sabtu, karena Sabtu gajian, Senin mulai mengengot age. Maka kata Nabi, yang pertama, ciri-ciri wanita salihah ketika engkau melihat istrimu menyenangkan hatimu. Yang kedua, wa idza amaraha ata'atka, kalau engkau perintah istrimu, dia taat kepada perintahmu. Tetapi dengan catatan kalau perintah itu tidak menjadi maksiat kepada Allah. Istri setaat-taatnya istri, dia tidak boleh taat kepada siapapun, termasuk kepada suami, kalau itu menjadi maksiat kepada Allah. Faham? Yang ketiga, wa idza ghaba anha hafidhatka, kalau suami jauh dari istri, istri tidak bersama suami, dia selalu menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan dan kemuliaan suami, dirinya dan keluarganya. Semuanya itu berawal dari mana? Berawal dari sujudnya kepada Allah. Manusia yang baik, istri yang baik, suami yang baik, anak yang baik, berawal dari sujud yang baik kepada Allah. Kalau sujudnya baik, insya Allah hatinya baik. Hatinya baik, pikirannya baik, pikirannya baik, ucapannya baik, ucapannya baik, perilakunya baik, maka insya Allah akan menjadi manusia-manusia yang baik. Anaknya akan baik, keluarganya akan baik, semuanya akan menjadi baik. Kalau setiap pribadi muslim, mukmin menjaga salatnya, menjaga sujudnya, maka Allah akan menjaga keadaan masyarakatnya. Maka perintah Allah, wasta'inu bis sabri was salam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sederhana. Jadikan salat itu sebagai penolong bagi dirimu dan sabarmu itu sebagai penolong. Wasta'inu bis sabri was salah, dan jadikanlah sabar serta salatmu itu sebagai penolong bagimu. Ada masalah, bersabarlah, karena masalah itu pasti datangnya dari Allah, dan Allah pula lah yang akan mengeluarkan kita dari masalah. Jangan lupa salat. Punya masalah, jangan curhat di media sosial. Punya masalah, jangan ngomong sama tetangga, tapi bicarakan semuanya kepada Allah. Atau kalau memang seandainya hatinya masih gundah gulana, bicaralah kepada suamimu. Atau suami punya persoalan, bicaralah kepada istrimu. Karena dengan demikian akan menyebabkan kita ini sebagai keluarga yang bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sudah demikian, maka kata Allah, solat itu berat. Jangan bilang solat itu ringan. Solat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang hatinya khusyuk.
Allah memberikan gambaran sederhana tentang khusyuknya salat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang awal salatnya yakin bahwa dia sedang menghadap Allah dan Allah sedang melihat dirinya. Ketika selesai niat kemudian takbir, Allahu Akbar, tangannya diangkat, lisannya mengucapkan kalimat dan memuji keagungan Allah, hatinya ditundukkan mengakui keagungan Allah yang Maha Tunggal. Selepas itu kemudian memuji Allah. Dalam iftitah sering kita baca wajjahtu wajhiyah atau inni wajjahtu wajhiyah. Kita mengucapkan lafaz ini dengan jelas. Kita berkata kepada Allah, inni wajjahtu wajhiyah, aku hadapkan diriku ya Allah, hatiku, fikiranku, jiwaku ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Kalau orang itu ketika sholat sudah meyakini bahwa dia sedang dilihat Allah, Allah sedang melihatnya, Allah sedang mendengarnya, dan Allah sedang mencatat semua amalnya, maka dia hati-hati. Kemudian berkata lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, iqrar. Ya Allah, sesungguhnya salatku, salat kita ini enggak sempurna Pak, tetapi Allah tidak pernah menuntut kesempurnaan salat. Allah tidak pernah menuntut salat kita sempurna. Allah tidak pernah menuntut salat kita sama dengan salatnya Nabi, dan itu mustahil. Allah tidak menuntut salat kita sama dengan salatnya sahabat. Allah tidak menuntut salat kita sama dengan salatnya orang-orang salih dan muqarrabin. Salat kita yang ini yang diterima oleh Allah dengan catatan mengakui saja. Salat saya tidak sempurna ya Allah, diterima. Bacaan saya tidak baik ya Allah, diterima. Rukuk saya belum sempurna, diterima. Sujud kita diterima. Enggak ada yang ditolak oleh Allah. Syarat rukun terpenuhi, diterima. Bacaan belum lancar, diterima. Mau kapan kita sholat kalau menunggu sholat kita baik? Ada yang ditanya, Long ngapain tak sholat Long? Belum sholat, sholatku belum baik. Sampai kapan sholat kita baik kalau kita belum mulai sholat? Ada yang lebih aneh lagi, aku masih kotor belum sholat. Sampai kapan kita ini bersih? Justru sholat yang akan membersihkanmu. Aku belum khusyuk, makanya aku belum sholat. Kau tidak akan khusyuk kalau kau belum memulai sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Pak Ustadz ceramahnya ngegas malam ini, biarin. Ini ceramahnya orang lapar ini, Ibu. Ya udah sholat aja dulu. Yang penting syarat rukunnya udah terpenuhi. Hal yang dapat membatalkan sholat dijaga. Kalau nggak tahu tuh tanya sama imam masjid kita. Ada ustadz-ustadz kiai-kiai di belakang saya ini, depan ibu bapak. Jangan malu untuk belajar ilmu Allah. Jangan pernah sungkan untuk bertanya kalau itu untuk kebaikan. Belajar itu tidak ada kata terlambat, karena belajar itu hukumnya wajib. Muslim laki perempuan sama, tua muda. Bahwa perintah Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, menuntut ilmu Allah itu hukumnya wajib ain, orang per orang, bukan kifayah, bukan kewajiban kolektif, bukan kewajiban bersama, tapi kewajiban pribadi. Masalah alim pintar itu hadiah dari Allah, yang penting belajar sampai tahu. Makanya malam ini saya mengingatkan kepada hati, karena kita sudah berikrar kepada Allah, inna salati wa nusuki
Salatku ini ya Allah, amal perbuatanku ini ya Allah, wa mahyaya dan mati dan hidupku, wa mamati dan kematianku, lillahi rabbil alamin, semuanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita singkat, usia kita tidak akan lama, kesempatan kita tidak akan berulang. Boleh jadi sholat isya kita tadi adalah sholat kita yang terakhir. Besok belum tentu kita terbangun walaupun sehat. Besok belum tentu sholat subuh kita masih sujud. Kadang kita sehat tapi kemudian melambatkan diri. Ada waktunya banyak tapi kemudian lalai. Ketika sakit, terbaring di rumah sakit, dia berkata kepada Allah, ya Allah, kalau nanti aku sembuh, kalau nanti aku sehat, aku mau berangkat ke masjid. Padahal dulu hidupnya bertahun-tahun dalam keadaan sehat. Dengar suara azan di masjid dianggap sebagai panggilan biasa, padahal boleh jadi itu adalah panggilan Allah yang terakhir untukmu. Masih untung Allah memanggil kita lewat azan. Bagaimana kalau Allah panggil kita lewat angin puting beliung? Bagaimana kalau Allah panggil kita lewat panggilan gempa bumi? Bagaimana kalau Allah manggil kita lewat panggilan malaikat maut? Ayo, takut semua? Sama, saya juga takut. Yang ceramah nih, yang ceramah malam ini cerita mati, inilah yang paling takut. Serius bener bang, bicara takut semua. Kan gak ada jaminan besok kita masih hidup pak, gak ada jaminan. Tiba-tiba besok masjid apa, lupa saya namanya Deda. Pak Bang, ini masjid apa namanya, lupa saya. Apa? Nurul Islam. Tiba-tiba besok pagi pengumuman subuh di Masjid Nurul Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Bang, simulasi ibu, istrinya ya, nggak usah jawab, saya tahu. Dari mana saya tahu? Waktu saya bilang Pak Bambang, yes. Ngunu ya ngunu ibu. Guyon aja bu ya, nggak usah serius, nggak usah serius. Nanti pulang ke rumah nanya sama Pak Bambang, Mas surat tanahnya mana Mas? Loh kok nanya surat tanah? Agak ngeri ceramahnya Ustadz barusan gitu. Nah hidup itu sederhana pak, gak usah neko-neko. Ya wahai sholat ya sholat, waktunya sholat ya sholat, waktunya kerja ya kerja pak. Gak usah yang aneh-aneh. Semuanya akan selesai pada waktunya pak. Harta yang banyak kita kumpulkan akan diambil oleh Allah. Tidak diambil setelah kita mati, ditinggalkan ke anak, rebutan pak. Istana yang paling megah kita bangun, hancur. Maka orang Arab pernah berujar, amwaluna lidawil mirathi najma'uha, adwaruna li kharabid dahri nabniha. Hartaku yang banyak, harta kita yang kita kumpulin dari muda sampai tua, berlimpah harta kita. Kita mati, anak cucu kita yang rebutan. Ada. Gara-gara harta, orang tua meninggal, anak musuhan sama ibunya. Gara-gara harta warisan, kakak sama adik musuhan. Gara-gara hanya tanah satu jengkal, tetangga sama tetangga tidak teguran. Gara-gara hutang pecin 5.000, ibu warung musuhan 2 minggu. Ada banyak. Gara-gara tetangga sebelah beli televisi ukuran 70 in, ibu RT sakit hati. Gara-gara tetangga beli sepeda motor baru, sakit kepala. Gara-gara tetangga beli mobil baru, pingsan.
Pingsannya masih minta sama Allah, ya Allah, tetanggaku beli mobil baru, ya Allah, aku juga mau. Allah adalah zat yang mendengar dan maha baik. Lama-lama Allah kirimkan mobil ambulan. Kan minta mobil. Nggih, Mas Bambang. Hidup itu sederhana, Pak. Gak usah dibanding-banding ke. Gak usah dibandingin sama yang lain. Yang lagi menikmati makanan enak belum tentu dia paling bahagia. Yang punya mobil mewah belum tentu dia orang yang paling sempurna kebahagiaannya. Istana rumahnya yang paling megah belum tentu dia sedang tidur nyenyak. Boleh jadi dia tidak bisa tidur, khawatir diri colong sama orang. Maka biar sehat hidupnya, mulai besok jalan kaki saja. Karena kalau masih pakai sepeda motor nyampe di parkiran bingung. Nanti ini mau diparkir di mana, kalau gimana kalau nanti diambil orang. Punya mobil mewah makin susah. Mau parkir di mana, nanti gimana kalau mobil saya baret. Gimana kalau nanti mobil saya ininya pecah. Punya harta yang banyak, punya gelang yang banyak. Halo Ibu. Halo. Allah, gayamu itu loh. Saya punya cerita, Pak. Saya mau ngomong sama ibu-ibu dulu, Pak, ya. Oke, gak usah lama-lama, Bu. Dulu saya punya jamaah majelis taklim. Cuma sebelum saya sibuk keliling Indonesia, saya rutinan. Ceritanya begini, saya udah cerita sama ibu-ibu, Bu, kalau mau ngaji, ya ngaji rutinan ba'da Jumat boleh. Akhirnya kita sepakat rutinannya ba'da Jumat sampai jam 3. Karena jam 3 ke atas biasanya saya ngajar kitab. Ceritanya saya udah ingetin, Bu, kalau datang ke pengajian niatnya karena Allah, nggih Pak Yai. Gak usah ribut sama seragam melulu, nggih Pak Kiai. Itu baru setahun 2 tahun aman. Tahun ketiga berubah. Padahal nama majelisnya itu yang saya tahu Khairun Nisa. Lama-lama malah ribut-ribet gara-gara seragam. Akhirnya karena saya jarang ketemu, mulai sibuk. Jumat pertama saya datang seragamnya hitam. Jumat keempat saya baru datang seragamnya putih-putih. Jumat ke-6 ke-7 warnanya pink. Jumat ke-9 ke-10 warnanya ungu. Jumat ke-15 berubah lagi hijau. Saya tanya, Bu, ini setiap kali saya ngisi di majelis saya ini kok warna seragamnya berubah terus? Jawabannya apalah? Ustadz kita tidak gaul, tidak mengikuti perkembangan zaman. Iya, majelis kita kan dulu Khairun Nisa. Sekarang masih kan udah berubah, Ustadz. Dulu kita awalnya Khairun Nisa cuma bertahan 2 tahun. Sekarang majelis kita namanya warna-warni. Kesel nggak? Pun aman. Yang unik waktu qasidah pakai hadrah. Saya lihat ibu-ibu ada yang apa tuh? Yang pegang kecrek, kecrek namanya. Cek 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 cek. Tangannya nggak turun-turun. Tangannya nggak turun-turun, Gus. Ustadz, tangannya nggak turun-turun. Saya perhatiin kenapa nggak turun-turun, padahal yang lain udah turun. Rupanya cincinnya 5. Cincinnya 5 dilihatin semua, Ustadz. Waduh, yang sebelah sakit hati. Jumat berikutnya tangan yang di sebelah yang tak turun-turun. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Rupanya gelangnya 20 dipakai semua. Sakit hati sama yang sebelah. Tunggu pembalasanku. Di sebelahnya Bu RT, dia bilang sama suaminya, malu saya sebagai istri RT. Kenapa? Yang di sebelah kemarin cincinnya 5, terus sebelah saya tadi itu gelangnya 20 dipakai semua. Ya udah aman, kita ke pasar beli di toko emas.
Sebagai suami, oh istrinya Pak Bang denger, gengsi, anggota dewan, jelas dong. Jumat berikutnya yang sholawatan istri Pak Bang mulutnya nggak kebuka, rupanya giginya penuh dengan behel emas. Manusia, Pak, itu manusia. Beliau ini tahu kalau saya mau ceramah malam ini, makanya itunya dibuka barusannya. Udah dibuka ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang tinggal gini aja lah, biar hidup kita tenang, hidup kita bahagia, perbanyak rasa syukur kepada Allah. Jangan membandingkan apapun dengan apa yang dimiliki orang. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini suamiku memberikan rezeki, karena rezeki yang paling halal yang datangnya dari suami yang bekerja dengan tangannya sendiri. Alhamdulillah ya Allah, hari ini suamiku membawa rezeki walaupun hanya 50.000, yang penting halal ya Allah. Walaupun 1 juta diberikan oleh suamiku tapi haram ya Allah. Ya Allah, aku pernah mendengar imam masjid pernah bercerita, Ustaz Zainal Abidin pernah cerita, man akala luqmatan minal harami, barang siapa makan 1 suap dari barang haram, dan beliau mengutip hadis Nabi, salatnya ditolak oleh Allah 40 hari 40 malam. Itu 1 suap. Bagaimana kalau 1 piring? Bagaimana kalau sampai ditangkap KPK? Halo Bapak mencintai istri, menyayangi istri, silakan berikan pelayanan terbaik, tapi jauhkan dari perkara yang Allah tidak suka, ya. Jadi besok kalau suami mau berangkat kerja, ingetin sama suami, suamiku, aku tidak membutuhkan sebongkah berlian, aku tidak membutuhkan emas 1 kilo, aku tidak membutuhkan istana yang megah dan mewah. Yang aku butuhkan adalah rezeki yang halal, agar nanti kita menikmati dengan enak dan tenang. Sujud kita baik, insya Allah doa kita diterima oleh Allah, anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Allah jauhkan musibah, Allah dekatkan kepada rahmat dan kebaikan. Bertetangga juga enak. Sudah berapa jam ceramah saya? Pas 1 jam. Saya ceramah sesuai aplikasi, Bu. Kelebihan 5 menit kena penalti panitianya. Saya pernah kejadian nih. Ini panitia mana? Bang, kurang berapa menit lagi, Bang? 10 menit lagi ya. Lebih 10 menit sakit Abang nih. Enggak gini. Saya pernah ceramah di satu tempat. Kebetulan asisten saya orangnya lucu, selalu membuat saya tertawa. Jadi selesai pengajian, dia cerita sama saya, "Bah, ada apa?" Saya lagi di mobil. "Kenapa? Abang udah tidur?" "Belum." "Ini Bah, ada titipan dari panitia." "Oh iya, ayo." "Terus kenapa? Mau saya buka?" "Boleh." "Boleh." "Wah, ini besar nih Bah, besar ini, amplopnya gede." Amplopnya gede juga ya. Memang lucu orangnya, Pak. Amplopnya gede, Pak. Ya nggak apa-apa, buka aja. Nah, setelah dibuka, ternyata bukan uang. Ada kardus. Ada tulisannya lagi. "Mohon maaf, Anda belum beruntung." Ya udah, Bu, hidup itu cuma tinggal disyukuri saja. Ya, syukuri apa yang ada, terus kemudian nikmati, dan senantiasa menjadikan itu sebab kita ini sujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menunggu yang besar. Kalau mau berbagi jangan nunggu kaya, mau sedekah jangan nunggu banyak. Sebab kalau nanti sudah banyak, di sini ada namanya Haji Abdullah, Pak. Mana Haji Abdullah? Juragan Sawit. Saya dengar di sini nama Haji Abdullah sangat dikenal. Senengan nggih?
Haji Abdullah, kalau punya uang 10.000 dibagi 2 berapa? 5.000. Mau sedekah 5.000? Sangat mau. Kalau 100.000 dibagi 2 itu kan 50. Masih mau sedekah? Sangat mau. Tapi kalau Haji Abdullah, ini khusus Haji Abdullah, ini kan ceritanya bagi 2 nih. Kalau 10 juta bagi 2 berapa? 5 juta. Kan masih mau ngasih masjid kan? Karena sisanya masih banyak. Pertanyaannya, sawit yang 100 hektar yang 100 hektar mau dibagi 2? Mau? Nggak mau. Bener kan Ji? Tapi kan bukan itu yang dimaksud, bukan yang setengah. Orang selalu kaget, oh zakat itu begini dan begitu. Saya sedang mengingatkan Haji Abdullah, karena sebentar lagi mau zakat mal, mau zakat harta. Nggak banyak Ji, 2,5%. Kalau bayar ke saya malam ini 2% nggak apa-apa Ji. Nggak, saya cuma sedang mengingatkan Pak, harta itu harus dizakatin. Ada haul dan ada nisabnya. Kalau nggak bisa ngitung, ada Ustadz Zainal Abidin yang ahli menghitung. Kita kadangkala ini meminta banyak kepada Allah dan selalu meminta Allah sesuatu yang banyak dan besar, tetapi bagian giliran zakat kita lupa. Padahal itu kecil, 2,5%. Kalau masih belum cukup nisabnya, kan ada infak dan sedekah. Hartamu tidak akan berkurang karena sedekah. Hartamu tidak akan berkurang karena engkau infak. Nih masjidnya mentereng, luar biasa ini. Saya jarang menemukan masjid di desa sebagus ini. Tapi yang paling berat bukan menjadikan ini mewah, memakmurkannya yang sulit. Coba besok subuh-subuh, siapa yang biasa adzan di sini? Haji Ramli kan? Haji Ramli. Besok Haji Ramli adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas bagian hayya 'alas shalah, tiba-tiba Pak Bambang datang. Pak Bambang lagi nih ceritanya. Ya udah, samping Pak Bambang lah. Udah, siapa namanya? Tasman. Siapa? Tasman. Tasman. Pak Tasman datang. Udah, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Mau masuk masjid ada yang nelpon. Assalamualaikum Pak Tasman. Waalaikumsalam. Iya Pak. Begini Pak Tasman, saya kan sudah janji kemarin sama Pak Tasman, saya mau ngasih uang 10 miliar, tolong ambil sekarang. Oh gini Pak, saya mau sholat subuh dulu. Oh kalau habis subuh nggak boleh Pak, sekarang. Pertanyaannya, sholat terus masuk atau pulang ambil 10 miliar? Tergantung waktu Pak. Wah tergantung waktu, gayamu itu loh. Ya ibu-ibu, mending pulang ambil 10 miliar atau sholat dulu? Lemak manis kau jawabnya. Jangan 10 miliar, 300.000 BLT banyak tak sholat duhur. Betul enggak? Betul. Enggak bisa Pak, enggak bisa diwakilin. Ujung-ujungnya zuhur lewat, dapat 300.000, enggak sholat zuhur, nyampe ke rumah maghrib, asarnya juga hilang. Kenapa saya cerita begitu? Itu terjadi Pak. Ya silakan saja mencari rezeki Allah, tapi jangan melupakan Allah yang menciptakan dan memberi rezeki. Padahal janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
Salatmu yang 2 rakaat waktu pagi itu nilainya lebih mahal dibandingkan dengan dunia dan isinya. Makanya Haji Abdullah rezekinya nggak kurang-kurang. Tapi pertanyaannya, apakah Haji Abdullah masih ingat bahwa ada hak Allah di dalamnya? Nggak banyak, Pak. Ibu yang jualan, walaupun belum sampai kepada kewajiban bayar zakat, setidaknya ada infak. Ini ada masjid, masjidnya udah bagus. Oh, udah, kalau masjid sudah selesai, mungkin ada pesantren, pesantrennya Kiai Basuki Rahmat. Ada taman pendidikan Al-Quran yang harus dibantu. Ada orang fakir miskin, ada orang-orang yang mustad'af, orang-orang yang lemah, ada kaum-kaum du'afa yang harus dibantu. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari rezeki kita selagi kita masih menjaga hak-hak Allah yang ada di dalamnya. Terakhir, sebagai penutup, masjid ini sangat indah. Masjid ini sangat luar biasa. Setiap rupiah yang ibu bapak sumbangkan ke masjid ini akan dinilai oleh Allah dengan sebaik-baiknya penilaian dan balasan. Maka pesan Rasulullah SAW kepada sahabat Uthman bin Affan, "Man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjidnya Allah di muka bumi dengan harapan mendapatkan ridhonya Allah, Allah kelak akan membangunkan istana yang terbaik di surganya Allah. Yang sudah mewakafkan hartanya, mewakafkan pengetahuannya, konstruksi masjid ini, kemudian menyumbang semen, menyumbang pasir, menyumbang apapun di masjid ini, semuanya pasti dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah. Allah jadikan kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah jadikan kita sebagai orang yang khusyuk di dalam salat. Amin. Menjaga salat kita, menjaga ibadah kita, menjaga hubungan baik kita dengan tetangga. Jaga lisannya, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jangan sampai kalimat kita menyakiti orang lain. Paling mungkin istri menyakiti suami dengan ucapannya, atau suami menyakiti istri dengan perkataannya. Karena suami dan istri adalah manusia yang selalu saling dekat di antara. Kemungkinan suami mengucapkan kata yang buruk atau istri mengucapkan kalimat yang buruk kepada suami, itu bisa terjadi. Bu, kapan terakhir minta maaf sama suami? Lebaran. Suami kapan minta maaf sama istri terakhir? Lebaran juga. Kok bisa hidup ya? Saya sama istri membiasakan diri meminta maaf, membiasakan diri saja, karena saya sebagai suami nggak sempurna, ya kan? Ya, istri juga pasti ada kekurangannya, tetapi dengan catatan jangan banding-bandingkan istrimu dengan perempuan lain, karena istri tidak akan membandingkan nafkahmu dengan nafkah suaminya orang. Suatu hari saya pernah dijebak sama istri. Saya jarang jalan ke mall, Pak, sebab kalau jalan serba ribet. Saya senangnya pakai sarung, pakai peci. Istri saya ngedandanin hampir 1 hari biar nggak kelihatan orang. Dikasih celana, kemeja, dibelikan topi, belikan kacamata hitam, kasih masker. Yang namanya orang jarang masuk mall kan kagok, Pak. Jalannya kayak robot. Tiba-tiba lewat perempuan di depan saya, umurnya 25. Istri saya begini ke kacamata. Abi ngelihat? Enggak. Enggak ngelihat yang lewat? Enggak. Kan kacamatanya hitam. Padahal dari dalam saya melotot, Bu. Nah, istri saya nanya, hati-hati Pak dengan jebakan ibu-ibu, Pak. Ayo, cantikan mana aku sama dia? Wallahu Akbar. Yang lewat perempuannya umur 25, Pak. Istri saya umurnya 52. Kan jauh perbedaannya antara langit sama sumur. Cuma kan jawaban saya harus muter, Pak, biar nggak ketahuan. Dia nanya, coba cantikan mana aku sama dia? Saya jawab,
perempuan tadi yang lewat cantiknya kelewatan. Kalau saya cantiknya sudah lewat. Nggak usah gituan, biasa aja ya, biasa saja. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Yuk mari kita didik anak kita, jangan sampai mereka tidak kenal Allah Tuhannya, dan jangan sampai mereka meninggalkan sholat. Dan contoh utamanya adalah orang tua, ayah dan ibu yang menjaga ibadah. Insya Allah anak-anaknya akan menjaga ibadahnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, karena insya Allah malam ini saya langsung bertolak pulang ke Pontianak, karena besok masih ada 3 kegiatan yang sama. Dan insya Allah hari Isnin saya harus ke Skadau, kemudian pulang lagi Pontianak, kemudian bertolak ke Bengkayang, dari Bengkayang kemudian Melawi, dari Melawi kemudian insya Allah terakhir di daerah mana itu, di sini di Sosok, daerah Sosok. Dan insya Allah menjelang Ramadan saya baru istirahat berapa hari. Saya hanya minta doa kepada ibu dan bapak sekalian, karena memang sepanjang tahun perjalanan saya hanya perjalanan dakwah ya, tujuannya tidak ada lain hanya untuk sekedar mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh panitia terima kasih, khususnya Bang Ramon. Mana Bang Ramon? Insya Allah malam ini saya diantar Bang Ramon. Bang Ramon terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bang Ramon istrinya juga nambah, amin. Kan doa baik Bang Ramon ya, terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah, rezekinya nambah, halal dan barokah, anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak juga mudah-mudahan sehatnya nambah, anaknya nambah, cucunya nambah, istrinya nambah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kebenaran pasti datangnya dari Allah, dan kesalahan itu pasti karena saya yang bodoh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.